Ya, kita mulai aja, Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati Allah. Setelah kita tadi tausiah kajian Islam bersama Ustadz Abu Haidar, sekarang kita tadi santapan rohani, ini santapan jasmani, ini termasuk santapan jasmani kan, ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Saya kira sangat penting ini karena temanya adalah bagaimana mengenali perbedaan sesak nafas karena jantung atau gangguan paru. Sehingga kita jujur aja, memang kadang-kadang kita banyak yang rancu kadang-kadang ini karena paru-paru apa karena sesak napas jantung. Sehingga alhamdulillah hari ini karena temanya begitu, mudah-mudahan akan memberi pencerahan ke kita semua sehingga pemahaman itu nanti semakin bagus gitu. Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua mudah-mudahan dikasih sehat semua, sehat walafiat. Hari ini sudah hadir di tengah kita Dr. Astrid dan Dr. Irma. Satu dari Bangkalan, satu dari Semarang. Ya. Bu Dr. Astrid dari Bangkalan, Dr. Irmani dari Semarang. Alhamdulillah sudah di tengah kita yang akan menjadi nanti Bu Dr. Irma ya host ya. Nanti saya pindah ke Dr. Irma untuk hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gatot, terima kasih Bapak Ibu sekalian anggota MCT yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini saya, Dr. Astrid dan Dr. Irma akan membawakan tausiah kesehatan MCT rutin yang memang sudah kita rutin lakukan setiap minggu. Untuk kali ini temanya adalah bagaimana cara membedakan sesak nafas karena penyakit jantung atau karena penyakit paru. Nantinya ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Irma. Pada yang hormat Dr. Irma, saya persilakan. Terima kasih Dr. Astrid, terima kasih Pak Gatot, terima kasih Bapak Ibu di MCT. Hari ini kita akan belajar bareng tentang sesak nafas. Izin saya coba share screen deh. Oke, apakah sudah tampak slide-nya? Jelas dokter mau. Ya, kita akan sedikit membahas tentang sesak nafas. Sebenarnya di sini banyak yang penasaran kira-kira sesak ini jantung atau paru, atau nanti jangan-jangan bukan keduanya. Ini kita sama-sama belajar bareng. Kita mulai dulu dari sebenarnya sesak nafas itu apa? Sering banget pasien datang mengeluhkan sesak nafas, dok, saya sesak nafas. Sesak itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau dari secara definisi, sesak nafas itu adalah keluhan subjektif. Jadi keluhan yang dirasakan tiap orang yang mungkin beda. Tiap orang itu mungkin keluhannya berbeda-beda. Intinya dia akan mengeluhkan sesak nafas kalau saat tarik nafas itu tidak nyaman. Dan kondisi sesak nafas ini merupakan respon tubuh yang normal terhadap adanya gangguan di dalam tubuh. Penyebabnya macam-macam sebenarnya, tidak melulu dari penyakit. Jadi tidak melulu jantung atau hanya paru. Bisa jadi karena faktor psikologis juga, atau faktor sosial dan lingkungan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi untuk sesak nafas sendiri, kadang tiap orang itu dia beda-beda keluhan sesaknya. Ada yang dia mengeluhkan kalau tarik nafas berat. Ada juga yang mengeluhkan kayak kecekek atau kayak tersedak rasanya. Itu merupakan bagian dari keluhan sesak nafas. Sebenarnya ini sedikit membahas mekanisme kenapa sih kok orang bisa sampai merasakan sesak nafas. Emang kalau saya nyatakan kayak gini, sebenarnya Bapak Ibu mungkin akan pusing ya. Jadi sesak nafas itu respon tubuh kita yang merespon adanya penurunan kadar oksigen di dalam darah atau adanya gangguan otot nafas kah. Nah, sehingga diterima sama otak, oh ada yang bermasalah nih antara suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen di darah. Jadi intinya sesak nafas ini bisa terjadi kalau ternyata suplai oksigen di tubuh kita tidak mencukupi kebutuhan sel, tidak mencukupi kebutuhan tubuh untuk melakukan metabolismenya, untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dan biasanya paling sering mungkin Bapak Ibu mengecek kebutuhan oksigen itu pakai apa sih? Pakai oximeter. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin Bapak Ibu saat materi-materi COVID sudah sering banget dibahas tentang perlunya oximeter di rumah yang biasa kita taruh di jari. Ya. Nah, nanti
Kalau Bapak Ibu ke dokter, pasti dokter akan menanyakan tentang beberapa kriteria sesak nafas, mulai dari waktunya sesak nafasnya kapan, munculnya sesak nafas kapan. Jadi di sini untuk sesak nafas sendiri kita bagi menjadi waktu yang akut atau baru saja terjadi atau kronis. Kronis itu berarti prosesnya sudah cukup lama. Terus nanti pasti akan ditanyakan, Bapak Ibu sesak nafasnya bagaimana? Munculnya kapan? Sudah berapa lama? Atau ini sesak nafasnya terus-terusan kah? Atau hilang timbul? Kalau dia hilang timbul, timbulnya kalau apa? Hilangnya kalau apa? Jadi nanti mungkin Bapak Ibu akan harus lebih aware. Ini kalau saya sesak nafas ini, saya lagi ngapain ya? Ini kenapa ya? Kok saya sesak nafas ya? Apakah habis aktivitas atau bahkan saat duduk pun sesak nafas juga? Nih, jadi nanti juga harus tipren juga. Ini sesak nafasnya ini mendadak kah munculnya atau perlahan-lahan? Awalnya sesaknya dikit-dikit, lama-lama makin berat, akhirnya makin nggak tahan. Itu juga nanti mempengaruhi kira-kira penyebabnya ke arah mana. Lalu tadi yang saya bilang, dia sesaknya munculnya kalau apa? Saat istirahat atau saat aktivitas, misalkan lagi nyapu, ngepel, terus tiba-tiba kok menggeh-menggeh, kok tiba-tiba menggos-menggos, atau saat naik tangga, atau jangan-jangan saat tidur kebangun tiba-tiba gara-gara sesak nafas. Itu juga jadi salah satu informasi yang sangat penting untuk kita ketahui tentang sesak nafas. Atau bahkan pada beberapa orang sesak nafas ini dipengaruhi sama faktor psikologis, emosi, marah, cemas, takut, atau bahkan dipengaruhi sama paparan tertentu, misalkan yang punya riwayat alergi, terpapar dingin, terpapar debu, atau bahkan berada di ketinggian, di daerah pegunungan, itu juga mempengaruhi timbulnya sesak nafas pada orang-orang tertentu. Nanti dari munculnya sesak nafas, kondisi yang dipengaruhi, kita bisa setidaknya memperkirakan kira-kira ini sesak nafasnya gara-gara apa ya? Apakah karena sistem pernafasan, paru-paru kita, tenggorokan, atau karena sistem jantung? Atau bahkan mungkin gabungan dari jantung dan pernafasan, atau malah tidak terkait sama sekali dengan fungsi paru, bisa jadi karena psikologis, mental, atau emosi. Nah, di sini sebenarnya kalau secara umum penyebab sesak nafas itu banyak sekali, tidak hanya jantung dan paru. Bisa jadi karena gangguan darah juga bisa, atau gangguan sistem metabolik. Sistem metabolik itu adalah sistem yang mengatur pencernaan kita, atau karena faktor ketinggian di daerah pegunungan, gangguan psikologis, kehamilan, atau bahkan kebugaran yang buruk. Lihat, kebugaran yang buruk itu kurang fit kondisinya, yang biasanya hanya rebahan terus diminta beraktivitas, kadang suka mengeluhkan sesak nafas karena tubuhnya tidak siap menerima aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan kondisi sehari-hari. Oke, di sini kita bagi sedikit fokus terlebih dahulu tentang jantung dan paru sebagai penyebab sesak nafas. Kalau penyebab sesak nafasnya dari jantung, biasanya ada faktor pencetus atau faktor komorbid atau faktor pemberat sebelumnya. Misalkan ternyata pada pasien itu dia ada darah tinggi dulu sebelumnya, atau ada riwayat jantung bengkak, atau ada riwayat gagal jantung sebelumnya. Dan biasanya sesak nafas karena jantung ini sifatnya cepat, jadi sesak nafasnya munculnya mendadak, tiba-tiba langsung sesak nafas berat. Dan kalau sesak nafas pada jantung itu biasanya dipengaruhi sama aktivitas, misalkan kalau duduk santai nonton TV itu tenang, anteng, nggak ada sesak nafas. Jadi begitu nyapu atau begitu dipakai jalan 500 meter gitu ke warung, menggas-menggos, atau harus istirahat sejenak, tarik nafas sejenak, baru bisa melanjutkan kembali aktivitas. Nah, itu biasanya ciri khasnya sesak nafas karena jantung, dipengaruhi sama aktivitas. Dan pada beberapa orang itu biasanya kayak kondisinya bengkak-bengkak kaki. Jadi kalau misalnya jalan jauh gitu, jadi nggak cuma menggos-menggos doang, kakinya juga mulai muncul bengkak. Nanti bengkaknya menghilang kalau istirahat atau kakinya diangkat.
Dan jarang sekali ada keluhan batuk. Kalaupun ada batuk, biasanya keluhannya batuk kering. Beda dengan kalau ternyata sesak nafasnya itu karena penyakit saluran pernafasan atau dari paru-paru. Kalau sesak nafasnya dari paru-paru, itu biasanya ada riwayat sakit pernafasan sebelumnya. Misalkan dia punya riwayat asma, atau dia ada riwayat TB, flek paru. Dan biasanya kalau sesak nafasnya karena paru atau karena saluran pernafasan, itu sesak nafasnya sifatnya progresif, sifatnya kronis, sifatnya lama dan bertahap. Jadi mungkin awalnya sesak nafasnya dikit-dikit doang. Kalau lagi duduk gitu atau kena dingin terus dia sesak. Nanti lama-lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sesaknya makin nemen, makin berat. Jadi nggak mendadak, nggak tiba-tiba. Dan biasanya kalau sesak nafas karena paru ini tidak dipengaruhi saat aktivitas. Jadi saat istirahat pun sesak nafasnya tetap muncul. Dan pada pasien-pasien dengan sesak nafas karena penyakit paru, itu bisa disertai dengan adanya infeksi paru. Jadi muncul tandanya apa? Demam pasiennya. Demam, batuk-batuk, batuknya berdahak. Itu biasanya kalau penyebab sesak nafasnya dari paru. Nah, tadi karena kita membahas tentang jantung dan paru. Jadi saya sebutkan bahwa ternyata tidak hanya jantung paru saja penyebab sesak nafas. Banyak penyebab lainnya, salah satunya misalkan alergi atau dia gangguan darah seperti anemia, itu juga bisa menyebabkan sesak nafas, atau bahkan GERD itu gangguan lambung, naiknya asam lambung, atau karena faktor obat atau karena faktor psikologis seperti cemas, takut. Di sini karena kita fokus terlebih dahulu pada jantung dan paru, ini kita bahas beberapa penyakit dari jantung dan paru yang bisa menyebabkan keluhan sesak nafas. Kalau dari jantung sendiri yang paling sering menyebabkan gangguan sesak nafas itu adalah gagal jantung atau yang biasa disebut sebagai jantung bengkak. Tapi penyebab lain yang tidak menutup kemungkinan sesak nafas karena jantung itu bisa karena serangan jantung atau emboli paru. Sedangkan dari penyakit paru yang paling sering menyebabkan sesak nafas itu adalah PPOK. PPOK ini adalah penyakit paru obstruktif kronis. Jadi dia ada sumbatan di saluran pernafasan yang sifatnya kronis, sifatnya menahun dan biasanya berkaitan dengan asap rokok. Atau penyakit lain yang menyebabkan sesak nafas dari bagian pernafasan itu adalah bronkitis akut. Ini adalah suatu infeksi di saluran pernafasan, baik infeksi saluran nafas atas maupun infeksi saluran nafas bawah seperti pneumonia atau bahkan asma. Ini sedikit kita belajar membedakan. Kalau tadi kan yang paling sering menyebabkan sesak nafas dari jantung itu adalah gagal jantung atau jantung bengkak ya. Kenapa sih kok gagal jantung itu bisa sampai bikin sesak nafas? Nah, di sini kita balik lagi bahwa kalau sesak nafas karena jantung itu dia sifatnya biasanya akut, mendadak, tiba-tiba dan dipengaruhi sama aktivitas. Pada orang-orang dengan gagal jantung atau jantung bengkak bisa terjadi sesak nafas karena apa? Karena kemampuan pompa, kemampuan jantungnya untuk memompa darah dia berkurang dibandingkan orang sehat, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh itu juga berkurang. Ketika aliran darah berkurang, suplai oksigen ikutan turun karena oksigen itu ditransportasikan atau dialirkan melalui darah. Jadi kalau pompanya dia bermasalah, otomatis aliran darahnya juga akan bermasalah, suplai oksigennya akan turun. Sehingga pada orang-orang dengan gagal jantung bisa terjadi keluhan sesak nafas. Paling sering apa? Paling sering itu adalah sesak nafas dengan aktivitas. Jadi dia jalan jauh dikit, ngegas-ngegas. Atau bahkan ortopnu, yang kita sebut sebagai ortopnu itu adalah, jadi kalau tidur itu minimal harus pakai 2 atau 3 bantal, dia harus agak tinggi. Atau bahkan saat tidur lagi anak-anaknya tidur, tiba-tiba kebangun. 2 jam, 3 jam setelah tidur, tiba-tiba kebangun karena sesak nafas.
Itu juga salah satu gejala khas sesak nafas karena gagal jantung. Bedanya dengan infeksi saluran nafas seperti bronkitis kronis, di sini kalau pada bronkitis atau pada pasien-pasien dengan sumbatan saluran nafas, itu dia sifatnya kronis. Namanya kronis itu berarti menahun lama, lebih dari 4 minggu. Dan dia sifatnya progresif. Jadi yang awalnya sesak nafasnya ringan, sebulan, 2 bulan masih bisa diatasi. Makin lama makin sesek, bahkan saat istirahat nonton TV pun sesek. Dan biasanya disertai sama batuk, karena ada sumbatan ya di saluran nafasnya, sehingga dia batuk. Batuk itu adalah respon tubuh merespon terhadap adanya sumbatan di saluran nafas. Jadi dia merespon dengan batuk. Harapannya sumbatan itu bisa dibuka. Jadi bisa ada batuk, dan biasanya kalau dia saluran nafas yang terkena atau infeksi saluran nafas, batuknya itu sifatnya berdahak. Jadi pasti nanti dokter akan menanyakan, Bapak Ibu seseknya ada batuk nggak? Batuknya ada dahaknya nggak? Kalau dia batuk berdahak, biasanya munculnya sesak nafas karena adanya gangguan di saluran pernafasan atau di paru-paru. Lalu penyebab lain yang sering menyebabkan sesak nafas adalah asma. Mungkin di sini ada yang punya riwayat alergi atau ada yang anaknya punya riwayat alergi. Terus kalau alerginya kambuh, alergi itu sebenarnya bisa macam-macam manifestasinya ya. Nggak selalu sesak nafas. Bisa gatal-gatal di duren, bentol-bentol di kulit, itu juga bisa. Tapi ada juga manifestasinya ke saluran nafas. Alerginya menyebabkan sesak nafas, jadi menyumbat saluran nafas. Kalau yang terkena saluran nafas seperti asma ini, biasanya sesak nafasnya itu disertai dengan bunyi. Jadi kalau misalnya memperhatikan, kalau asmanya kambuh itu suka jadi ada suara menginya, ada suara nyik. Itu karena ada sumbatan di saluran nafas. Jadi dia sesak nafasnya jadi berbunyi. Dan biasanya pencetusnya apa? Pencetusnya biasanya adalah alergi, baik alergi dingin, alergi debu, atau bahkan makanan. Nah, jadi seperti saya bilang, selain karena jantung dan paru, itu ada penyebab lain yang bisa juga menyebabkan sesak nafas, seperti gangguan psikologis. Seperti apa? Gangguan emosi, cemas, takut. Pada orang-orang yang cemas atau takut, dia cenderung hiperventilasi istilahnya. Jadi nafasnya jadi lebih cepat, tidak teratur, sehingga kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu tidak cukup, tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh untuk metabolisme. Sehingga efeknya apa yang dirasakan? Efeknya adalah sesak. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan cemas atau karena sesak karena emosi, biasanya tidak hanya sesak nafas doang penyertanya. Biasanya pasien juga mengeluhkan pusing, berdebar, atau nyeri dada bahkan. Nah, di sini kita sedikit mengulas. Jadi ternyata sesak itu tidak hanya karena paru-paru saja atau tidak hanya karena jantung saja. Di sini kita lihat ya, kalau orang sesak nafas itu biasanya pertama bisa nafasnya jadi lebih cepat. Yang kedua, ada bantuan nafas cuping hidung. Jadi kalau orang sesak itu kadang sampai cuping hidungnya itu kembang kempis, atau bahkan sampai dia perlu bantuan otot nafas tambahan untuk bisa menghirup udara, sehingga tampak seperti nafasnya harus panjang-panjang, sampai harus usaha maksimal sekali untuk bisa masukin oksigen karena dia merasa berat ya untuk ambil oksigen. Nah, pasien dengan gangguan sesak nafas kayak gini itu bisa karena yang pertama tadi saya bilang adanya sumbatan di jalan nafas. Sumbatan di jalan nafas ini penyebabnya banyak. Yang paling sering karena asma,
atau bronkitis, ini infeksi di saluran nafas, atau dengan karena reaksi obat, reaksi alergi. Selain karena sumbatan di saluran nafas, bisa juga karena masalah di paru-parunya sendiri. Jadi kalau kita lihat paru-paru itu kayak balon dengan banyak balon-balon kecil di dalamnya, yang kita sebut sebagai alveoli. Kalau dia masalahnya di balon-balon kecil ini, itu bisa karena ternyata mungkin sebelumnya dia ada infeksi saluran nafas bawah, yang kita sebut sebagai pneumonia. Atau mungkin kadang orang sebutnya paru-paru basah. Atau jangan-jangan sebelumnya keselak, tersejak, atau bahkan adanya edema paru. Edema paru ini paling sering dialami sama pasien-pasien atau orang-orang dengan gagal jantung. Jadi, karena kemampuan pompa jantungnya dia menurun, kemampuan pompa jantungnya berkurang, sehingga kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuhnya berkurang, efeknya apa? Efeknya darah yang ada di paru-paru itu tergenang, istilahnya gitu ya. Tergenang, lalu dia balik ke paru-paru, menyebabkan paru-parunya terisi air. Orang-orang sensasinya jadinya sesak nafas karena paru-parunya terisi air. Atau bahkan yang paling tidak diharapkan adalah paru-parunya bocor. Yang kita sebut sebagai pneumotoraks. Jadi yang harusnya udaranya itu ada di dalam balon, ini dia udaranya keluar, bocor keluar, balonnya ketekan, nggak bisa mengembang, efeknya oksigen nggak bisa masuk. Nah, selain karena jantung dan paru, peningkatan atau sesak nafas itu juga bisa disebabkan kalau ternyata, kan tadi kita di awal tahu ya, sesak nafas itu terjadi mekanismenya karena adanya suplai oksigen yang tidak cukup, suplai oksigen yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, jadi faktor lain penyebab sesak nafas bisa karena meningkatnya kebutuhan tubuh terhadap oksigen. Apa yang bisa menyebabkan? Takut, panik, cemas, atau bahkan demam. Kondisi-kondisi demam, itu tubuh dia perlu lebih banyak oksigen. Sehingga kadang pada orang demam, itu juga, atau orang infeksi, itu juga sensasinya merasakan adanya sesak nafas. Dan apakah semua sesak nafas itu? Kadang orang bilang sesak nafas itu kadang bisa bikin pucat, mukanya jadi putih, atau bahkan pada beberapa gangguan jantung kongenital atau beberapa penyakit jantung bawaan, itu mukanya jadi biru, bibir-bibirnya jadi biru, atau bahkan ujung-ujung jarinya juga jadi kebiruan, keunguan, yang disebut sebagai cyanosis, itu juga bisa. Cuman kalau sudah sampai biru, itu berarti sudah merupakan suatu kondisi kronis, suatu kondisi yang sudah lama. Jadinya dia berubah jadi biru. Ini beberapa penyakit yang, bukan beberapa sih, ada banyak banget, ada banyak sekali penyakit yang manifestasinya bisa jadi sesak nafas. Ini nggak perlu dibaca karena ini juga kecil-kecil sekali. Cuman saya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata sesak nafas itu tidak sesimpel sakit jantung dan paru. Bahwa ternyata sesak nafas itu ada banyak sekali yang bisa menyebabkan seorang mengeluhkan sesak nafas. Cuma nanti balik lagi, yang harus diingat, yang harus kita prepare, atau kita harus aware saat sesak nafas itu kapan sesaknya muncul, kalau lagi apa sesaknya muncul, menghilangnya kalau apa, apakah dengan istirahat yang menghilang atau harus minum obat baru menghilang, ya. Ini sedikit gambaran bahwa ya ada banyak sekali penyakit yang bisa menyebabkan sesak nafas. Terus, kalau ternyata kita sesak nafas, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, coba rileks dulu, jangan panik. Karena tadi diingat, dengan kita panik, maka kebutuhan oksigen di tubuh makin naik. Dengan kebutuhan oksigen makin naik, maka makin merasakan sesak nafas. Jadi kalau ada keluhan sesak, coba tarik nafas panjang dulu, rileks dulu. Setelah itu apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Coba istirahat.
Istirahat tidak mereda, coba minum obat rutin yang memang sudah ada. Biasanya kalau orang sakit jantung suka dikasih obat furosemid mungkin ya, atau ISDN, nitrat, atau yang punya gangguan paru-paru, kadang suka dikasih obat, entah obat semprot, salbutamol, atau teosal. Dicoba minum obat yang rutin diminum, atau coba uap, terapi uap, atau di sini steam inhalation bahasa Inggrisnya. Kita pakai terapi uap. Terapi uap paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah adalah dengan baskom, diisi air panas, terus dikasih tetesan minyak kayu putih. Atau kalau sekarang sudah ada apa namanya itu aromaterapi ya, dikasih tetesan itu pakai air panas, uapnya yang kita hirup. Harapannya dengan kita menghirup uap dari air panas itu bisa membuka saluran nafas yang tadinya menyempit. Kalau usaha terapi di rumah tidak ada perbaikan, maka sebaiknya memang langsung ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis yang lebih tepat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang sesak nafas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dr. Astrid.